Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke, pada video kali ini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan terkait dengan materi penjadwalan jangka pendek. Kita beralih pada materi yang pertama, yaitu apa sih pengertian dari penjadwalan jangka pendek itu? Jadi penjadwalan jangka pendek itu adalah suatu proses perencanaan kegiatan, baik itu pengaturan kegiatan dalam waktu yang relatif singkat saja. Biasanya itu hanya dalam beberapa hari atau beberapa minggu saja. Materi selanjutnya yaitu terkait dengan tujuan dan juga jenis-jenis dari penjadwalan jangka pendek ini. Jadi terkait dengan tujuan dari penjadwalan jangka pendek ini, ada beberapa tujuan dari penjadwalan jangka pendek, seperti misalnya meningkatkan produktivitas mesin, mengurangi persediaan barang setengah jadi, serta mengurangi keterlambatan dalam hal pengantaran produk hingga sampai ke tangan konsumen. Selanjutnya yaitu terkait dengan jenis-jenis dari penjadwalan jangka pendek, itu dibagi menjadi dua, yakni ada penjadwalan maju dan juga penjadwalan mundur. Penjadwalan maju ini adalah penjadwalan yang memulai jadwal setelah persyaratan dari suatu pekerjaan itu telah diketahui. Sedangkan untuk penjadwalan mundur sendiri ini adalah penjadwalan yang dimulai dari batas waktu dan menjadwalkan operasi yang paling terakhir dilebih dahulukan. Kemudian urutan pekerjaan itu dimulai satu demi satu dengan susunan terbalik. Baik, materi selanjutnya yaitu kriteria penjadwalan yang terbagi 4. Pertama, meminimalkan waktu penyelesaian, yaitu kriteria ini dengan menentukan waktu penyelesaian rata-rata untuk setiap pekerjaan. Kedua, meminimalkan persediaan barang. Kriteria ini dievaluasi dengan menentukan jumlah pekerjaan rata-rata dalam sistem. Yang ketiga, memaksimalkan nutrisi, yaitu kriteria ini dievaluasi dengan menghitung persentase waktu suatu fasilitas digunakan. Keempat, meminimalkan waktu tunggu, yaitu kriteria ini dievaluasi dengan menentukan jumlah keterlambatan rata-rata. Materi selanjutnya yaitu pembebanan pekerjaan. Pembebanan atau loading adalah proses penentuan tugas dan tanggung jawab spesifik kepada anggota tim atau pekerjaan. Ini melibatkan distribusi pekerjaan dengan mempertimbangkan keterampilan, keahlian, kapasitas masing-masing individu untuk mencapai efisiensi operasional. Selanjutnya, pengendalian input dan output. Pengendalian input dan output dapat dilakukan dengan sebuah sistem kartu Kotoiki yang mengendalikan jumlah pekerjaan dalam suatu pusat kerja. Next slide, diagram Gantt. Diagram Gantt merupakan alat peraga visual yang bermanfaat dalam pembebanan dan penjadwalan. Selanjutnya ada metode penugasan. Metode penugasan ini sendiri merupakan proses pelimpahan tugas atau pekerjaan pada sumber daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi saya itu pengurutan pekerjaan, yaitu penjadwalan memberikan dasar untuk membebankan pekerjaan pada pusat bekerja. Pembebanan adalah sebuah teknik pengendalian kapasitas yang menyoroti sebuah masalah atau pemberian beban yang terlalu berat dan maupun yang terlalu ringan. Metode ini dikenal sebagai aturan prioritas untuk mengurutkan atau membagikan pekerjaan pada pusat bekerja. Selanjutnya yaitu aturan prioritas untuk membagikan tugas. Aturan prioritas atau priority rule yaitu memberikan panduan untuk mengurutkan pekerjaan yang harus dilakukan. Aturan prioritas mencoba untuk meminimalkan waktu penyelesaian jumlah pekerjaan dalam sistem dan keterlambatan pekerjaan seraya maksimalkan penggunaan fasilitas tersebut. Adapun berikut aturan prioritas yang paling populer. Yang pertama itu FCFS atau First Come First Served. Yang pertama datang, yang pertama dilayani, pekerjaan pertama yang dilarang di sebuah pusat kerja diproses terlebih dahulu. Yang kedua SPT atau Shortest Processing Time, yaitu waktu pemrosesan terpendek, pekerjaan yang memiliki waktu pemrosesan terpendek ditangani dan selesaikan terlebih dahulu. Yang ketiga EDD yaitu Earliest Due Date atau batas waktu paling awal, pekerjaan dengan batas waktu paling awal dikerjakan terlebih dahulu. Dan yang terakhir itu LPT atau Longest Processing Time atau waktu pemrosesan terpanjang, pekerjaan yang memiliki waktu pemrosesan lebih panjang, lebih besar biayanya, sangat penting dan diutamakan terlebih dahulu. Rasio kritis. Rasio kritis merupakan sebuah angka indeks yang dihitung dengan membagi waktu yang tersisa hingga batas waktu pekerjaan dengan waktu pekerjaan yang tersisa. Penjadwalan kapasitas terbatas. Penjadwalan jangka pendek juga disebut penjadwalan kapasitas terbatas.
Penjadwalan kapasitas terbatas mengatasi kelemahan dari sistem yang hanya berdasarkan aturan dengan mengajikan proses perhitungan yang interaktif secara grafis kepada penjadwal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inu Fitri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori batasan. Teori batasan atau Theory of Constraints atau TOC adalah suatu ilmu yang berkaitan dengan segala sesuatu yang membatasi kemampuan organisasi untuk mencapai tujuannya. Batasannya terbagi menjadi dua, yaitu batasan fisik dan non-fisik. Batasan fisik yaitu seperti ketersediaan, proses, atau karyawan. Batasan non-fisik sendiri yaitu seperti prosedur, moral, dan pelatihan. Selanjutnya yaitu bottlenecks. Bottlenecks adalah sebuah kejadian umum karena sistem dirancang dengan baik sekalipun jalan seimbang dan dalam waktu lama. Seperti kayak perubahan produk, bauran produk, dan volume sering menciptakan sejumlah bottlenecks dan menggeser bottlenecks. Itu pusat kerja bottlenecks terjadi pada hampir semua fasilitas yang berfokus pada proses mulai dari rumah sakit dan rumah makan hingga ke pabrik. Selanjutnya, drum, buffer, rope. Drum, buffer, rope adalah pemikiran lain dari teori batasan. Dalam konteks ini, drum adalah denyut dari suatu sistem. Drum memberikan jadwal kecepatan dari proses produksi. Buffer adalah suatu sumber daya, biasanya berupa persediaan yang dibutuhkan untuk mempertahankan batasan-batasan tetap beroperasi pada kapasitas tertentu. Dan rope memberikan keselarasan yang dibutuhkan untuk menarik unit-unit di seluruh sistem. Selanjutnya, hubungan antara penjadwalan jangka pendek, perencanaan kapasitas menyeluruh, dan jadwal induk, yaitu saling terkait dalam manajemen operasi suatu organisasi. Yang pertama, penjadwalan jangka pendek. Ini berkaitan dengan alokasi sumber daya dalam waktu singkat untuk memenuhi permintaan atau pesanan yang spesifik. Kedua, perencanaan kapasitas melibatkan estimasi dan manajemen kapasitas produksi jangka panjang. Dan yang ketiga, perencanaan menyeluruh. Fokusnya pada perencanaan produksi dan sumber daya untuk jangka waktu menengah, biasanya dalam rentang waktu 6 hingga 12 bulan. Dan yang keempat atau yang terakhir, jadwal induk merupakan tahap lebih rinci dari perencanaan menyeluruh, di mana perencanaan menciptakan jadwal spesifik untuk produk tertentu. Dengan kata lain, perencanaan kapasitas membentuk dasar untuk perencanaan menyeluruh yang pada gilirannya memberikan kerangka kerja untuk penjadwalan jangka pendek. Jadwal induk kemudian menjadi implementasi yang lebih terperinci dari perencanaan tersebut. Semua elemen ini saling terkait untuk mencapai efisiensi operasional dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Terima kasih. Bapak